Hai Virgo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan seorang Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke? Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Virgo, tapi juga nonton moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Dan di penghujung tahun 2024 ini gue ada program untuk baca prediksi 2025 12 bulan untuk 12 zodiak ya. Dan ada promo untuk kalian yang tertarik minta prediksi 2025 secara personal ya. Sebelum tahun 2025 ya, ada 20% diskon. Dari berapa? 20% dari berapa? Di box description gue itu ada link ke WA gue, bas gue aja. Oke? Kita langsung aja ya. Apa yang Virgo perlu ketahui di Desember 2024? Virgo, Desember, Desember 2024. Wow, oke. Oke, yang pertama, minggu pertama itu the sun. Challenge-nya adalah justice. Tema bulan ini kalian dapat Nine of Wands kebalik. Minggu kedua the lovers. Challenge-nya High Priestess. Minggu ketiga the Emperor. Challenge-nya Queen of Wands. Minggu keempat Four of Pentacles. Challenge-nya the Empress. Wow. Saran dan petunjuk untuk Virgo lakukan di bulan Desember 2024. Knight of Cups. Under the deck. Judgment. Judgment. Oke. Di bulan Desember ini energinya agak-agak hektik itu agak-agak ruwet ya. Agak-agak berat. Kapan sih nggak berat gitu? Ya, entahlah. Yang jelas di bulan Desember ini ada new moon di Sagittarius tanggal 1, ada purnama di Gemini tanggal 15 dan new moon lagi ya kan, sesuatu new moon di Capricorn tanggal 30 di penghujung tahun. Oke, itu oke banget ya. Anyway, tema kalian Virgo di bulan Desember adalah Nine of Wands in reverse. Jadi kalian nggak akan lagi ya, ini energinya, tema kalian tuh adalah kalian nggak akan lagi mengawasi, kalian nggak mau lagi mau memikul beban ya atau mengawasi, kalian lepaskan semua ya. Dan ini energi Sagittarius yang mana buat Virgo ini masalah di rumah, properti, properti itu maksudnya rumah ya, rumah tangga, keluarga, stabilitas emosional, tentang tradisi. Kalian lepaskan semua beban itu ya. Kalian nggak mau lagi mengawasi, memikul beban yang selama ini kalian coba untuk tahan ya kan, bertahan untuk pikul. Kalian akan lepaskan itu semua. Dan bicara tentang energi Sagittarius, matahari ada di Sagittarius ya kan, ada kebenaran di situ yang akan terungkap, ada pencerahan,
tentang hal-hal yang tadi gue sebutkan ya, karena ini general reading, jadi untuk beberapa dari kalian akan berbeda ya, tapi energinya adalah tentang rumah. Ada matahari di situ, ada new moon di Sagittarius juga di situ ya kan, ada Merkuri yang juga lagi retrograde ya. Dan tanggal 4 itu matahari yang konflik dengan si Saturn. Matahari yang konflik dengan Saturn. Saturn ada di mana? Di Pisces. Yang mana ini masalah relationship atau partnership buat Virgo ya. Jadi masalah harusnya kan gini, harusnya gini, harusnya gitu. Jadi kalau memang ada yang ke delay atau ada yang tertunda masalah relationship atau partnership ya, coba dicek kalau memang ada yang bisa mulai lakukan lagi gitu ya. Kalau memang tertunda, coba untuk dilakukan. Ya Allah, ini hidung gua gatel banget, maaf ya. Jadi dan Merkuri yang retrograde di Sagittarius itu juga oposisi dengan Jupiter di Gemini, yang mana buat Virgo itu tentang reputasi, tentang karir, tentang status, tentang visi jangka panjang ya, yang dengan Jupiter di Gemini, kayak bulan lalu udah gue jelasin, overthinkingnya tuh parah gitu loh. Jadi sangat direkomendasi untuk tidak terlalu percaya dengan apapun yang hinggap di pikiran kita ya. Dan kalaupun kita ingin benar-benar mengambil keputusan penting, ada baiknya untuk paying into details. Jadi direvisi semuanya sebelum tanda tangan, sebelum tekan kontrak, ya, apapun itu, perjanjian lah, apapun itu, detailnya itu dibaca. Ya. Kalau enggak, kita yang rugi, gitu loh. Jadi bumerang buat kita, oke? Okay? Nah, tuh Merkuri retrograde ya energinya itu, dan kita lanjut aja deh ya, lanjut ke minggu pertama buat Virgo. Itu ada The Sun. Kalian dapat yang ini, bukan yang ini ya. The Sun. The Sun itu kebahagiaan. The Sun itu juga kebenaran. Tapi The Sun itu juga ego. Lagi-lagi matahari ada di Sagittarius. Ini masalah tentang di rumah nih, masalah rumah nih ya. Yang katanya harusnya itu ya. Karena memang lagi konflik dengan si Saturn ya di Pisces. Challenge-nya adalah justice. Tapi kalian dapat justice-nya juga kebalik. Justice-nya kebalik, bukan yang ini ya. Justice-nya kebalik. Ada istilahnya, ada keadilan, ketidakadilan yang tidak nyata, tidak terlihat. Challenge-nya adalah untuk menjadi yang adil dan seimbang, balance. Ya. Ini masalah ego nih. Karena the justice ini energi Libra. Libra itu ruler planetnya adalah Venus ya. Dan Venus tanggal 7 dia masuk ke Aquarius dan bersanding dengan si Pluto transformasi. Venus di Aquarius buat Virgo itu adalah di kesehari-harian dan kebiasaan. Dalam kesehari-harian. Yang memang ada baiknya kita merevisi atau refleksi tentang kebiasaan kita dalam kesehari-harian ya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang bahkan menjadi hobi kita tuh gitu ya, buat kita nggak adil. Bicara tentang Venus
itu juga dia beroposisi dengan Mars yang retrograde di Leo. Ya. Mars retrograde di Leo tanggal 7 buat kita, tanggal 6 buat dunia. Leo buat Virgo itu ada di rumah ke-12. Hal-hal yang sifatnya kegelapan, ya, tidak nyata, ketidaktahuan, ya, alam bawah sadar, kebiasaan-kebiasaan yang sudah umum, sangat biasa itu. Ini kok emang gue begini kok, gitu kan? There's an ego here, ada ego di sini. Emang gue gini kok. Jadi yang kita nggak sadarin itu termasuk alam bawah sadar kita. Ada karma di situ, ya. Mars yang retrograde itu energinya bikin kita untuk tidak bertindak. Jadi secara kolektif energinya itu bikin kita menahan apapun itu. Karena energi Mars di sini diminta untuk menjadi yang lebih menerima dan lebih mendengarkan sisi hati kita, sisi kreativitas kita, bagaimana kita mengekspresikan dan hobi kita sendiri, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi ada konflik di mana Mars dengan oposisi dengan Venus dan Pluto yang memang kita harus ubah, gitu loh. Jadi konflik energi yang istilahnya gue maunya gini, gitu loh. Tapi gue harus gini. Dan energi Mars retrograde itu kita dibikin kayak kita sangat terdesak untuk melakukan sesuatu hal, tapi nggak tahu gimana gitu. Ada keinginan sesuatu itu harus memang kita lakukan, tapi nggak sesuai dengan maunya kita. Nah, adalah energi itu, gitu ya. Jadi itu semua menjelaskan kebenaran yang akan terungkap, gitu loh. Menjelaskan, memberikan pencerahan untuk kebahagiaan kita sendiri, gitu, dengan energinya ini ya. Matahari, challenge-nya keseimbangan atau keadilan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mencoba melihat itu. Wow. Nah, minggu kedua dapat the lovers. Ini energi Gemini. Si Jupiter ada di Gemini, ya. Overthinking yang berlebihan. Jadi kita punya pilihan untuk apa yang kita ingin lakukan, untuk pekerjaan kita sendiri, untuk status kita sendiri, untuk visi kita sendiri. Kita punya pilihan, ya kan? Dan kita bisa menentukan pilihan kita sendiri, ya kan? Challenge-nya adalah High Priestess. Ini energi Pisces lagi. Oh iya, tanggal 8 Neptune direct di Pisces. Jadi ada kejelasan secara spiritual jalan apa yang akan kita ambil yang lebih sesuai dengan diri kita. Dengan energinya si Neptune yang direct itu ya. Jadi kita akan lebih punya kejelasan tentang jalan apa yang akan kita ambil. Ya, secara spiritual itu sesuai dengan diri kita. Dan bagaimana kita menerima segala sesuatu tanpa kita harus berpihak dari mana itu yang putih dan mana itu yang hitam. Dalam dia mencermati itu semua. Dan bahkan Neptune, energi Neptune yang direct itu ya, dia akan juga mencerahkan jalan bagaimana kita mencapai apapun visi kita itu. Karena memang udah sesuai, gitu. Jadi kita diminta untuk diam, mencermati. Hanya dengan diam dan mencermati, kita lebih bisa intuitif, secara intuitif ya. Lebih bisa mendengarkan petunjuk-petunjuk itu, sehingga kita bisa memilih, mengambil pilihan.
Jadi emang agak ruwet ya kalau gue bacain energi semesta ya. Maksudnya perputaran energi itu dampaknya buat kita semua tuh agak-agak ruwet dimengerti. Tapi kalau gue ngasih tahu hanya hasil tanpa mengajak kalian berpikir, itu kayak ada missing link gitu loh. Sulit buat gue gitu. Sulit buat gue untuk menjelaskan cuman hasilnya doang, tanpa proses berpikirnya gitu, proses mencermati itu sendiri gitu. Jadi gue di sini ngajak kalian juga ikut mencermati ya, buat diri kalian sendiri ya, karena ini lagi-lagi general reading gitu loh, bukan personal reading ya. Dan tanggal 15 Merkuri yang retrograde itu jadi direct di Sagittarius ya. Dan bersama dengan itu dia training sama Mars. Artinya dia nge-support tindakan-tindakan itu gitu loh. Jadi, dan ada full moon di Gemini, ya kan? Purnama di Gemini. Jadi itu ada potensi kita untuk punya kejelasan. Ya. Juga untuk segala energi yang selama ini mungkin bikin kita rancu gitu, bikin kita bulet gitu. Oh gitu. Tuh. Dan karena dia juga nge-support si Mars ya, dia akan ada tindakan ya, yaitu pilihan itu mungkin ya. Minggu ketiga The Emperor. The Emperor ini energi Aries. Kalau bicara tentang Aries, ruler planetnya si Mars. Nah, jadi bicara tentang Mars retrograde itu dia bakalan mundur ke Cancer tanggal 6 Januari. Dan dia akan stay di Cancer sampai pertengahan bulan Februari. Tepatnya 17 derajat di Cancer. Artinya kalau dia Mars retrograde di Leo ya, itu kita Virgo, Leo kan ada di rumah ke-12. Kita diminta untuk lebih mendengarkan, lebih mencermati hal-hal yang sifatnya di alam bawah sadar kita, ke dalam ketidaktahuannya kita. Entah itu juga tentang karma, tentang yang selama ini kita tolak karena kita nggak suka, gitu ya. Karena Mars tadi kan kita diminta untuk lebih bisa menerima, nah gitu kan, dan mendengarkan ruang hati kita nih gitu. Dan Aries, bicara tentang Aries, tanggal 29 ya, Chiron itu direct di Aries. Dan dia masih bersinggungan dengan Jupiter di Gemini. Ya. Artinya, bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan, ya, entah itu sifatnya finansial, warisan, filosofi, ideologi, kerjasama, kolaborasi, ya. Itu apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 sampai sekarang di penghujung tahun 2024. Apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki atau membenahi trauma-trauma kita di masa lalu? Jalan apa yang kita ambil untuk membenahi diri kita sendiri, ya, untuk menyembuhkan trauma-trauma kita sendiri, dan apa yang kita ingin ambil untuk tahun 2024? Sejauh mana kita sudah menyembuhkan diri kita dari trauma-trauma itu dalam bekerja sama mungkin, dalam membangun kolaborasi mungkin, ya kan? Karena challenge-nya di sini adalah the Queen of Wands. Lagi-lagi energi Aries. Alright, minggu keempat kita lihat kita dapat Four of Pentacles. Four of Pentacles ini energi Capricorn. Bicara tentang Capricorn,
New Moon di Capricorn tanggal 30 ya. Ini pun juga kita diminta flashback ya. Flashback apa aja, flashback atau refleksi, introspeksi ya kan, bagaimana tahun 2024 ini sudah bawa kita ke penghujung tahun gitu kan. Dan supaya kita juga lebih mengerti di mana kita dan posisi kondisi kita sekarang. Dan dari situ kita hanya bisa, hanya dengan begitu kita bisa membangun atau membangun intensi-intensi yang baru untuk 2025. Lagi-lagi New Moon itu energinya adalah semangat baru, ya kan, semangat baru. Jadi secara ini energi Capricorn ya, ini lebih ke masalah kreativitas untuk Virgo. Bagaimana kalian ingin mengekspresikan, dan karena ini Four of Pentacles, ini lebih ke sifatnya waspada dan hati-hati ya. Bagaimana dengan kalian menghabiskan waktu kalian ya. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita sendiri, bagaimana kita berinvestasi dengan diri kita sendiri nah. Challenge-nya di Empress, energi Venus. Venus ada di Aquarius ya, dan bersanding dengan Pluto, dan dia beroposisi dengan si Mars yang retrograde di Leo. Jadi apa yang perlu kita ubah? Perubahan apa yang perlu kita udah siap nih. Challenge adalah kita siap untuk melakukan perubahan itu sendiri. Untuk bicara tentang Venus, bicara tentang apa? Money, relationship, harmoni. Nah, tindakan kita yang beroposisi dengan si Venus itu apa untuk itu? Gitu loh. Nah, perubahannya seperti apa? Alam bawah sadar Virgo adalah the judgment. Ini energi Scorpio. Ini tentang mindset, persepsi, perspektif. Bagaimana kita menilai. Kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki mindset, persepsi, perspektif kita dalam menghadapi sesuatu itu. Ya kan, dengan persepsi yang berbeda. Gitu. Oke, kita lanjut ke Wisdom of the Oracle. Satu kartu untuk Virgo Desember 2024. Dapat 2. Jangan terlalu banyak berpikir, thinker kebalik. And it's not for you. Apapun itu gua nggak ngerti, ya kan? Ini bukan untuk lo. By the book, ikutin aja peraturannya. Oke, gue cuma ngingetin kalau ada yang mau baca prediksi 2025 sebelum masuk ke tahun 2025 ada diskon 20%. Oke, cek aja di link WA gue di bawah box description gue. Oke, terima kasih, semoga resonate dan berguna. Dadah.